close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Laila Nur Hidayah. Hai, perkenalkan nama saya Arina Ayu Fitrotin. Hai, perkenalkan nama saya Alfia Nur Badriah. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah yang terdiri dari yang pertama, apakah tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah? Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, berapakah ukuran kertas, margin, dan spasi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah? Yang ketiga, bagaimanakah penulisan bab, subbab, dan sub-subbab dalam penulisan karya tulis ilmiah? Langsung saja simak penjelasan video berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah ada 5. Yang pertama, yaitu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian yang kedua, yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen pemikiran atau karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. Yang ketiga, karya tulis ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan. Kelima, yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, mengenai ukuran kertas dan margin pada karya tulis ilmiah. Untuk ukuran kertas yang digunakan pada karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya menggunakan HVS berukuran A4 atau 21 x 29,7 cm dengan berat 80 gram. Kemudian untuk margin. Apa itu margin? Margin yaitu batas kiri, atas, kanan, dan bawah yang harus dikosongkan. Format untuk margin karya ilmiah adalah batas atas 4, batas kiri 4, batas bawah 3, dan batas kanan 3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ketentuan spasi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, jarak antar baris adalah 2 spasi, atau pada umumnya juga bisa memakai 1,5 spasi. Yang kedua, jarak antara penunjuk bab, misalnya bab 1, dengan tajuk bab, misalnya pendahuluan, adalah 2 spasi. Yang ketiga, jarak antara tajuk bab atau judul bab dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk bab dengan tajuk subbab adalah menggunakan 4 spasi. Yang keempat, jarak antara tajuk subbab dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 spasi. Yang kelima, tiap alinea isi teks diketik menjorok ke dalam atau ke kanan sejauh 5 ketukan. Yang keenam, jarak antara baris akhir teks ini dengan tajuk sub berikutnya adalah menggunakan 4 spasi. Yang ketujuh, jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah menggunakan 3 spasi. Yang ke-8, alinea baru diketik menjorok ke dalam, ke kanan, sejauh 5 ketukan dari margin kiri teks isi naskah. Jarak antara alinea adalah 2 spasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bab, subbab, dan sub-subbab. Yang pertama, pengertian bab. Bab merupakan bagian dari judul yang berisi tentang gagasan atau ide yang lebih khusus daripada tema umum. Bab disebut juga masalah atau hal. Pada setiap bab terdapat judul yang mewakili pokok bahasan atau pokok permasalahan pada suatu bacaan. Pada umumnya, di dalam karya tulis ilmiah terdapat 3 macam bab. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, bab 2, isi dan pembahasan. Bab isi dan pembahasan terdiri dari subbab yang menjelaskan tentang seluruh hasil penelitian yang diperoleh dan analisisnya. Semakin rumit masalah yang diangkat, maka biasanya subbab penjelasan juga semakin banyak. Yang ketiga yaitu bab 3, penutup. Bab 3 pada umumnya juga berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pengertian dari subbab. Subbab merupakan penjelasan yang lebih rinci tentang hal yang dibahas di dalam bab. Dalam satu bab biasanya terdiri dari beberapa subbab yang memuat pembahasan lebih rinci mengenai pokok bahasan bacaan tersebut. Sedangkan sub-subbab adalah bagian dari subbab di dalam suatu karya tulis ilmiah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang bab, subbab, dan subbab-bab. Pengertian. Bab merupakan bagian dari judul yang berisi gagasan atau ide lebih khusus dari tema umum. Bab disebut juga dengan masalah atau hal. Pada setiap bab terdapat judul yang mewakili pokok bahasan atau pokok permasalahan pada suatu bacaan. Sedangkan subbab merupakan penjelasan lebih rinci tentang hal yang dibahas di bab. Dalam satu bab biasanya terdiri dari beberapa subbab yang memuat pembahasan lebih rinci mengenai pokok bahasan bacaan tersebut. Struktur karya ilmiah pada umumnya terdiri dari 3 bab, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi dan pembahasan, 3. Kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan latar belakang masalah yang diangkat, landasan teori dan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Bab isi dan pembahasan terdiri dari subbab menjelaskan tentang seluruh hasil penelitian yang diperoleh dari analisanya. Semakin rumit masalah yang diangkat, maka biasanya subbab penjelasan semakin banyak. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Penjelasan singkat dari hasil analisa dalam bentuk poin-poin tidak terdiri dari subbab. Selanjutnya yaitu penulisan. 1. Judul bab ditulis simetris di tengah-tengah kertas, ditebalkan, dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Judul ditulis dengan jarak 4 cm dari tepi atas kertas tanpa diakhiri dengan titik. Yang kedua, judul subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul headline style, yaitu semua kata dimulai dengan huruf besar atau kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul, tetapi kata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Yang ketiga, judul anak subbab diketik mulai dari tepi kiri. Judul ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, yaitu awal kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital, dan awal dari kata-kata selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Semua kata dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru di bawah judul tetapi rata kiri. Alinea selanjutnya ditulis menjorok sesuai ketentuan. Nomor 4. Jika di dalam anak subbab masih terdapat segmen-segmen, maka judul segmen dimulai dari ketikan kelima atau satu bab dari sisi kiri. Ditulis dengan gaya penulisan judul sentence style, diikuti dengan tanda titik dan dicetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan judul segmen. Judul segmen dapat juga ditulis langsung berupa kalimat
tetapi yang berfungsi sebagai subjudul ditempatkan paling depan dan dicetak tebal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada hal yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.